Halo gila guys, in here ya. Kembali lagi nih di Selasa Cerita Part 2. Kenapa Part 2? Ya di hari Selasa ini gue ngeluarin video 2 kali. So welcome back to my channel, Gilang Yatnya. Channel yang penting gak penting, pentingin aja. Oke, pertama-tama gue mau ngucapin selamat dulu buat pasangan ganda putri kita yang telah meraih medali emas di Olimpiade Tokyo 2020, yaitu Grecia dan Apriani. Gila ya, akhirnya itu adalah emas pertama Indonesia. Luar biasa, membanggakan. Keren. Nah, ngomong-ngomong soal Olimpiade, jadi teman-teman udah lihat dari judul video ini ya. Jadi gue sudah merangkum 5 kejadian kelam yang ada di sejarah Olimpiade. Jadi Olimpiade itu yang kita tahu kan mengenai euforia ya, yang kesenangan dan sebagainya. Tapi ternyata ada kejadian kelamnya juga. Nah, seperti apa kejadian kelam itu? So inilah dia Selasa Cerita. Oke, seperti yang sudah gue mention di awal ya, bahwa kali ini gue mau membahas tentang 5 kejadian kelam dalam sejarah Olimpiade. Jadi memang selama Olimpiade diadakan sampai sekarang ada di Tokyo ini, itu ada beberapa kejadian kelam yang terjadi loh, beneran, di Olimpiade ini. Gue udah ngerangkumnya menjadi 5 kejadian, jadi inilah dia kejadian yang pertama. Knut Jensen tewas saat bertanding. Pesepeda asal Denmark ini tak bakal menyangka bahwa Olimpiade 1960 yang diikuti adalah Olimpiade terakhir dalam hidupnya. Di panas teriknya cuaca Roma, ketika Knut mendadak jatuh dari sepedanya, pertolongan medis diberikan tetapi apa daya, nyawa Knut tidak bisa diselamatkan beberapa hari kemudian. Dari hasil otopsi, dia tewas lantaran serangan jantung dan ada zat amfetamin di jantungnya. Setahu gue amfetamin itu semacam doping ya. Jadi si Knut ini memang meninggal pada saat pertandingan sepeda di Olimpiade. Itu Olimpiade tahun 1960. Jadi ketika dia sedang berlomba, ya udah dia jatuh ke pinggiran gitu. Awalnya mungkin dikira pingsan ya, tapi akhirnya nyawanya nggak tertolong karena dia ternyata overdosis doping, meninggal dia. Turut berduka cita ya. Oke, kejadian yang kedua nih. Pemain Denmark tewas di Olimpiade 1960. Naas, apa mau dikata, takdir berkata lain kepada 8 pemain sepak bola Denmark ini. Pada 16 Juli 1960, tim sepak bola Denmark ini mengalami kecelakaan penerbangan dengan menggunakan maskapai Zone Redningskorpset di Copenhagen. Susah banget nyebutnya ya. Zone Redningskorpset di Copenhagen. Jadi ini di Olimpiade yang sama si Knut tadi, yang pesepeda tadi ya, tahun 1960. Jadi pesawatnya yang membawa tim sepak bola Denmark ini jatuh, guys, mengalami kecelakaan. Alhasil ada 8 pemain sepak bola yang tewas di tempat. Wah, nggak kebayang ya kalau Indonesia ngalamin kayak gitu, sedih banget pasti. Oke, kejadian kelam yang ketiga adalah bom pipa di Olimpiade Atlanta. Tanpa disadari, namanya juga tragedi, dalam perhelatan Olimpiade musim panas, tepatnya di kota kelahiran pejuang hak asasi manusia, Martin Luther King, Atlanta, pernah terjadi ledakan 3 bom pipa. 3 bom pipa itu meledak persis di Continental Park, yaitu taman yang khusus disiapkan sebagai pertanda peringatan 100 tahun Olimpiade. Setidaknya dalam tragedi ini, 100 orang harus mengalami luka-luka di lokasi kejadian, dan 2 orang harus kehilangan nyawanya. Oke guys, jadi kejadian ini ada di Olimpiade Atlanta. Kalau nggak salah, seingat gue tuh tahun 1996. Gue kelas 4 SD tuh kalau nggak salah. Dan gue ingat banget, waktu Olimpiade di Amerika tuh bener-bener hingar-bingarnya luar biasa loh. Karena di Amerika kali ya. Jadi media-media tuh bener-bener yang over blow up gitu. Pada luar biasa deh penyambutnya. Nah, cuma sayang banget waktu itu memang ada kejadian yang benar-benar memprihatinkan, yaitu bom pipa loh. Jadi bom itu meledak dan menewaskan banyak orang saat itu di Atlanta, Amerika. Kejadian kelam yang keempat. Francisco Lazaro tewas kepanasan saat bertanding. Atlet ini merupakan seorang pelari maraton asal Portugal, dan entah kenapa di saat dirinya bertanding pada tahun 1912 di Olimpiade Stockholm, Swedia, bukannya lari dan menyentuh garis finish, malah ambruk dan meninggal keesokan harinya setelah dirawat. Tubuhnya dilaporkan tak mampu menahan panas 106 derajat saat pertandingan berlangsung.
Kebayang loh, lari 106 derajat Celcius. Kenapa bisa gitu ya? Kenapa bisa panas banget ya? Gila sih. Harusnya sih kalau gue jadi panitianya ya mungkin gue undur lah besoknya gitu loh. Daripada kasihan loh pesertanya 106 derajat lari loh di bawah teriknya matahari kayak gitu. Parah. Karena cuaca rata-rata Indonesia aja kayak di sini tuh 31 32 derajat Celcius ya kalau siang ya. Ini 106 derajat loh. Tapi bener nggak ya 106 derajat Celcius? Coba deh kalau teman-teman mau membenarkan bisa sih di kolom komentar. Mungkin itu 106 derajat Fahrenheit kali ya. Gue kurang tahu juga Fahrenheit atau Celcius. Kalau Celcius parah banget sih. Itu udah panas banget mendidih. Lalu kejadian kelam yang terakhir. Aksi teroris di Olimpiade Munchen 1972. Bagi Anda yang pernah menyaksikan film yang dibintangi Eric Bana berjudul Munchen dan film dokumenter One Day in September, pastilah sadar tema yang diangkat oleh kedua film itu apa. Ya, tragedi Olimpiade di Munchen pada tahun 1972. Peristiwa yang dikenal sebagai Black September ini, setidaknya 11 orang dalam kontingen Olimpiade asal Israel harus meregang nyawa oleh para kelompok radikal Palestina. Wah gila, teroris loh. Bayangin, ada teroris di dalam Olimpiade. Gue nggak tahu motivasinya apa ya teroris ini melakukan hal seperti ini. Jadi ada pasukan teroris dari Palestina menyerang kontingen asal Israel. Dan waktu itu korbannya 11 orang. Gue nggak tahu ini apa ada politiknya atau nggak tahu sama sekali motif dasarnya apa. Tapi yang jelas kejadian Black September ini yang paling terkenal di antara semua tragedi Olimpiade. Karena betul-betul bukan kecelakaan olahraga atau pertandingan, tetapi ini memang sudah bagian dari kriminal ya. Bapak sih sudah jadi berita internasional yang sifatnya teror. Yang gue rasa ini cukup concern juga sih untuk negara-negara lain. Oke teman-teman, itu tadi semua 5 kejadian kelam yang pernah terjadi selama masa Olimpiade. Nah, semoga kedepannya nggak ada lagi ya kayak gitu ya. Terutama Indonesia baik-baik saja, kita tidak diteror lagi dan sebagainya. Jadi benar-benar semoga aman kedepannya ya. Dengan harapan Indonesia bisa meraup emas lebih banyak lagi untuk Olimpiade berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton. Terima kasih banyak juga yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, tolong subscribe aja. Dan tekan tombol loncengnya biar teman-teman semua tahu perkembangan video-video terbaru dari gue. Kalau ada kritik saran boleh ya ditulis di kolom komentar. Mungkin gue kurang gimana dan sebagainya. Itu sangat-sangat berarti buat gue. Oke, buat teman-teman yang mau follow IG gue bisa di @namakuji. Yang mau kirim email bisa kirim ke gilangyatnya@gmail.com. So teman-teman sehat semua ya. Sampai jumpa di Selasa cerita minggu depan. So remember, don't make your life difficult because you just burn, play, and die. Bye-bye.